Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu berpikir, kenapa sih harga satu mangkok mie ayam itu harganya Rp10.000? Dan pernahkah kamu berpikir, kenapa sih baju yang kita pakai ini harganya Rp100.000? Dan apa juga kamu pernah berpikir, kira-kira kenapa sih es buah yang dijual di pinggir jalan oleh pedagang-pedagang dan kita itu minumnya pas habis buka puasa? Aduh, rasanya pasti seger banget ya. Itu dijual dengan harga Rp6.000 satu cupnya. Dari beberapa faktor yang mempengaruhi harga barang ataupun jasa, salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah teori penawaran dan teori permintaan, yang akan saya bahas pada video kali ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Devi Ananda, merupakan mahasiswi aktif dari UIN Raden Fatah Palembang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah, untuk memenuhi mata kuliah Mikroekonomi Islam dengan dosen pengampu Ibu Melis SEI MESY. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, di sini saya ingin bertanya sama teman-teman terlebih dahulu. Apakah teman-teman di sini sudah memahami tentang teori permintaan ataupun teori penawaran? Ya, benar sekali teman-teman. Secara umum, permintaan adalah jumlah barang ataupun jumlah jasa yang diinginkan atau yang dibutuhkan oleh pelanggan. Sedangkan penawaran adalah jumlah barang ataupun jumlah jasa yang tersedia di pasar. Nggak cuma Indonesia aja yang punya hukum. Ternyata, teori permintaan ataupun teori penawaran juga memiliki bunyi hukum. Yang pertama, di sini kita akan bahas tentang bunyi hukum permintaan. Adapun bunyi hukum permintaan yaitu semakin tinggi harga barang, maka semakin rendah pula permintaan. Tetapi sebaliknya, semakin rendah harga barang, maka jumlah barang atau jasa yang diminta akan semakin tinggi. Bunyi hukum penawaran. Semakin tinggi harga barang, maka jumlah produk ataupun jasa yang ditawarkan akan semakin tinggi. Tetapi, semakin rendah harga barang, maka jumlah produk ataupun jasa yang ditawarkan akan semakin rendah. Lalu, apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran ataupun permintaan? Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran adalah yang pertama, biaya produksi, yang kedua adalah teknologi yang digunakan, yang ketiga adalah harapan keuntungan oleh penjual. Kemudian, faktor permintaan itu yang pertama ada harga barang, yang kedua ada distribusi pelanggan, dan yang ketiga ada intensitas kebutuhan pelanggan. Hubungan antara harga dan jumlah penawaran dari sudut pengusaha. Semakin tinggi harga barang, maka pengusaha akan tetap terus menambah jumlah stok barang yang ia jualkan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Hal ini biasa disebut dengan kurva penawaran. Tapi di satu titik, apabila harga barang ataupun jasa terus naik, maka nanti pembeli tidak akan mampu untuk membelinya. Hal ini menyebabkan pengusaha memiliki stok barang yang banyak dan tidak laku terjual. Oleh karena itu, pengusaha akan tetap memberikan produk atau jasa yang ia jual kepada pelanggan dengan harga yang murah. Ketika pengusaha sudah memberikan produk barang ataupun jasa yang dijualnya dengan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan harga penawaran tadi, maka permintaan akan terus bertambah. Dan itulah yang disebut dengan kurva permintaan. Sekian yang bisa dapat saya jelaskan terkait dengan teori permintaan ataupun teori penawaran. Semoga video ini bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.